Baik. Yang kedua, al-farqu baina tawalli wal muwala. Itu yang ketiga. Pembahasan yang ketiga, perbedaan antara tawalli dan muwalah. Iya. Ini istilah ya, sesuai dengan bahasa ayat. Kalau di sini kan tawalli. Wa may yatawallahum minkum. Kalau al-muwalah itu seperti di ayat ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aduwwi wa aduwwakum awliya'a tulquna ilaihim bil mawaddah. Awal ayat di surah Al-Mumtahanah. Dan ini surah Al-Mumtahanah ini surah yang terkait dengan masalah tidak boleh memberikan loyalitas terhadap orang-orang kafir. Keharamannya. Dan di dalam surah juga diterangkan bentuk dari perbuatan dianggap perbuatan baik itu tidak masuk dalam loyalitas namanya. Tidak dihitung loyalitas kepada orang kafir. Jadi surah ini kalau seorang membacanya, ini surah yang merinci tentang bagaimana loyalitas terhadap orang kafir itu. Tentang keharamannya, mana yang tidak dibolehkan dan mana bentuk dianggap berbuat baik, dianggap albir, tapi tidak disebut sebagai loyalitas. Ya mungkin sebagiannya kita akan terangkan nanti, insyaallah taala. Baik, jadi tawalli dan muwalah itu dibedakan. Kalau tawalli itulah bentuk muwalah yang mengeluarkan dari keislaman. Iya. Kalau muwalah ini tidak mengeluarkan dari keislaman. Itu tidak mengeluarkan dari keislaman. Baik. Jadi itu dibedakan antara dua hal. Dibedakan antara dua hal. Tawalli dan muwalah. Iya. Kalau muwalah itu bentuk dia ada loyalitas kepada orang kafir, tetapi hanya masalah dunia saja. Dia mencari dari dunia, dia benci kekafiran, tidak senang kepada kekafiran. Dan dia juga tidak ingin orang kafir berkuasa di atas kaum muslimin. Tapi karena urusan dunia, iya, dia melakukannya. Maka ini bentuk dari loyalitas tidak mengeluarkan dari keislaman. Tidak mengeluarkannya dari apa? Dari keislaman. Apa dalilnya tentang hal tersebut? Ini ayat ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aduwwi wa aduwwakum awliya'a tulquna ilaihim bil mawaddah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian menjadikan musuhku dan musuh kalian sebagai wali-wali yang kalian memberikan kecintaan kepadanya. Iya. Berikan kecintaan kepadanya. Dipanggil di awal ayat dengan seruan ya ayyuhalladzina amanu. Jadi secara umum masih masuk dalam hitungan orang-orang yang beriman. Padahal dia sudah melakukan perbuatan memberi loyalitas. Jelas ya? Beda di ayat surah Al-Maidah. Kalau surat Al-Maidah itu tawalli ditegaskan wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Sudah diterangkan hukumnya sama dengan hukum Yahudi dan Nasara. Kalau di sini di awal ayat surah Al-Mumtahanah dipanggil dengan ya ayyuhalladzina amanu. Padahal itu sudah terjadi. Iya. Baik. Dan ini kisah ya, memiliki kisah dimaklumi terkait dengan kisah sahabat yang mulia Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu taala anhu. Iya. Karena ini ayat yang pertama dari surah Al-Mumtahanah, para ulama ahli tafsir semuanya sepakat bahwa itu terkait dengan kondisi Hatib bin Abi Balta'ah yang menulis surat kepada orang-orang kafir Quraisy. Jadi sebab turunnya adalah kisah Hatib bin Abi Balta'ah ini. Jelas ya? Itu ada dalam hadits Ibnu Abbas, riwayat Al-Hakim terkait dengan ayat ini turun karena kisah Hatib. Dan kisah Hatib itu sendiri ada dalam riwayat Bukhari dan Muslim.
ada dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ali bin Abi Thalib berkata, saya diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya, Az-Zubair ibn al-Awwam dan Al-Miqdad ibn al-Aswad, 3 orang. Iya. Kata Nabi, intaliqu hatta ta'tu rawdat Khakh. Pergilah sampai kamu datangi taman sebuah tempat namanya Khakh. Fa inna biha ta'inatan ma'aha kitabun fakhuduhu. Karena di situ ada seorang perempuan yang dia ini membawa sebuah tulisan, maka ambillah tulisan itu darinya. Singkat ceritanya, Ali dan 2 kawannya, Az-Zubair dan Al-Miqdad, keluar ke arah perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan singkatnya dia dapat surat itu. Ternyata di dalam surat itu isinya, min Hatib bin Abi Balta'ah ila unasin minal musyrikina mimman bi Makkah. Dari Hatib bin Abi Balta'ah kepada sekelompok orang dari kaum musyrikin berada di Mekah. Itu isinya. Dan dia beritahu sebagian perkara Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bocorkan sebagian berita Nabi kepada kaum musyrikin. Rasulullah memanggil Hatib. Dia tanya, "Ma hada ya Hatib?" Ada apa dengan ini wahai Hatib? Ini terdapat bahwa kalau perkara itu mengandung kemungkinan, itu harus ditanyai orangnya. Apa maksudnya? Jelas ya? Ditanyai orangnya. Kalau dia mengandung kemungkinan. Ini memang masalah mengandung kemungkinan. Tapi ini tidak setiap masalah itu ditanyai oleh Nabi, kenapa seperti itu? Karena itu kalau ada yang membawakan hadits ini, dia kasih dalil umum bahwa setiap sesuatu itu harus orang itu diajak bicara dulu. Ya, dia dikonfirmasi. Ini pendalilan bukan pada tempatnya. Sudah berlalu kita pembahasan apa? Istihza. Ketika dia melakukan istihza, langsung dikatakan la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Tidak dipanggil orang itu, ditanya, kamu maksudmu apa, kenapa? Sebab itu beda masalahnya. Jelas ya? Jadi tidak semua masalah itu diperinci. Ini memang diperinci sebab ini perlu rincian. Harus ditahu apa maksudnya dia menulis. Makanya dia tanya, apa ini wahai Hatib? Hatib berkata, la ta'jal alayya Rasulullah. Jangan kamu tergesa-gesa terhadap saya wahai Rasulullah. Ini di dalil ini juga dipakai oleh sebagian hizbiyin di masa sekarang ya, bikin kaidah-kaidah baru. Katanya kamu itu kalau memperingatkan, mentahdir orangnya dinasihati dulu. Ya, dalilnya ini. Baik, kalau dia berdalil dengan ini, kasih saja ayat di surah At-Taubah itu tadi. Itu langsung divonis kafir, tidak ditanyai tentang apa yang dia lakukan. Maka orang yang seperti ini akan bingung nanti dengan pendalilan-pendalilan, sebab dia tidak bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu masalahnya. Jelas ya? Ya, kalau ada orang yang berbicara di depan umum, tersebar di sana sini, disaksikan oleh manusia, lalu ada yang meluruskan kesalahan tersebut, kemudian dikatakan, ini kamu harusnya jangan luruskan depan umum, nasihati orangnya secara pribadi. Ini tidak masuk akal hal yang seperti itu. Jelas ya? Kebatilannya tersebar di mana-mana, agama Allah terinjak-injak dengan kekeliruan yang dia buat, lalu tidak boleh memperbaikinya depan umum, harus menasihatinya secara pribadi. Ya, mana akhlaknya kepada Allah? Ini hanya dia pikir seakan-akan itu akhlak yang bagus di tengah manusia. Ini keliru ya di dalam menempatkan masalah. Tidak benar cara penempatannya. Jadi Hatib berkata, jangan tergesa-gesa terhadap saya wahai Rasulullah. Hatib cerita apa sebabnya.
Kata beliau ini kuntum ra'an min Quraisy walam akun min anfusihim. Saya ini orang dari Quraisy. Maksudnya di tengah mereka, tapi bukan dari orang-orang penduduk Mekah yang punya kekuatan di sana. Wa kana mimman ma'aka minal hajirina lahum qurabat yahmuna biha ahlihim wa amwalahum bi Makkah. Dan di antara para sahabatmu yang berhijrah di sini, mereka di sana memiliki kerabat-kerabat. Kerabat mereka ini bisa melindungi keluarganya, bisa melindungi harta-harta mereka di sana. Ya. Karena itu kata Hatib radhiyallahu taala anhu, maka saya pun ingin saya memiliki sebuah tangan di tengah mereka yang melindungi kerabatku. Makanya dia berbuat itu supaya dapat kedudukan di tengah orang Mekah, supaya dia bisa melindungi kerabatnya. Kemudian kata Hatib, wa ma fa'altu dzalika kufran wal irtidadan an dini. Saya tidak melakukan hal itu karena kekafiran, bukan juga murtad dari agama. Jadi jelas ya, ini urusannya urusan dunia saya. Ingin dapat perlindungan dari orang kafir untuk kerabatnya yang berada di Mekah. Maka Nabi berkata, innahu sadaqakum. Hatib ini telah berucap jujur kepada kalian. Maka Umar berkata, "Da'ni ya Rasulullah, adribu unuqah." Ya Rasulullah, biarkan saya penggal lehernya. Ya, kata Nabi, innahu syahida badran. Hatib ini orang yang hadir di perang Badar. Wa ma yudrika la'alla Allah ittala ala ahli Badr faqala i'malu ma syi'tum faqad kafartu lakum. Ya, tidakkah kamu tahu bahwa Allah telah melihat kepada penduduk orang yang hadir di perang Badar? Kemudian Allah firman, lakukanlah segala sesuatu apa yang kalian inginkan, aku telah ampuni untuk kalian. Baik. Jadi sisi pendalilannya, Hatib ini berbuat sesuatu itu kaitannya dengan masalah apa? Dunia saya. Ini bentuk mualah namanya. Ini bukan tawalli. Jelas ya, karena itu ayat masih dipanggil dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Masih dipanggil dengan panggilan wahai orang-orang yang beriman. Di sebuah riwayat di Musnad Imam Ahmad dari Jabir radhiyallahu anhuma, ketika Hatib ditanya, "Kenapa kamu lakukan itu?" Dia berkata, "Ya Rasulullah, lam af'alhu ghishyan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala nifaqan." Ya Rasulullah, saya melakukannya bukan karena gish, penipuan pengkhianatan terhadap Rasulullah, bukan pula karena kemunafikan. Saya tahu bahwa Allah akan meninggikan agama Rasulnya, menyempurnakan perkara. Ya. Tapi Hatib sebut bahwa dia punya ibu di sana. Dia punya ibu di sana. Itu tidak ada yang melindunginya. Jelas ya? Maka dengan cara yang dia lakukan ini, memberikan berita kepada orang kafir, itu bisa melindungi keluarganya di sana. Jadi ini kaitannya dengan urusan apa? Urusan dunia. Ya, kalau dalam bentuk yang seperti ini yang tidak mengeluarkan dari keislaman. Jadi jelas seperti ini ya? Masalahnya jelas ya? Baik. Ini dari hal-hal yang harusnya diperhatikan. Karena itu jangan setiap kali ada masalah terkait dengan membantu orang kafir langsung dihukum, ini artinya dia keluar dari Islam. Ya. Seperti orang-orang rame-rame kemarin masalah pencalonan gubernur misalnya dari orang kafir. Siapa yang ridha akan hal tersebut berarti dia apa? Dia kafir, keluar dari Islam. Ini tidak paham ya terkait dengan masalah ini. Ya, kalau ada yang memilih misalnya, memilih itu ada yang terkait dengan dunia, ada yang terkait dengan, harus dirinci. Kalau dia memilihnya cinta kepada kekafiran, menghendaki kekafiran menang di atas keislaman, itu benar dia kafir, keluar dari Islam. Tapi kalau urusannya cuma urusan dunia saja, maka sudah diketahui rinciannya bahwa ini masuk di dalam hal yang diharamkan, tidak mengkafirkan, tidak mengeluarkan dari apa? Keislaman. Jadi harus dirinci masalah.
jangan sembarangan menjatuhkan vonis kafir. Iya. Ada lagi orang-orang ceroboh sembarangan saja ketika dia melihat di sebagian negara atau di sebagian keadaan ada muslim yang berada di barisan orang-orang kafir menyerang sebagian negeri Islam, ya, langsung dia jatuhkan vonis kafir. Sebab dianggap itu mualat terhadap apa? Orang kafir. Padahal sudah ada rincian, kita sudah dengar ya, ada rincian. Ya, terkait dengan kisah orang-orang yang di Mekah itu. Kalau dia terpaksa itu harus dilihat kondisinya kalau dia terpaksa. Iya. Memang kalau dia mendominasi dunia yang di kondisi tertentu kadang itu memang ada sudut yang bisa membatalkan keislaman. Ya, tapi ini masalah tidak diberikan satu hukum di dalam masalah tersebut. Iya. Kemudian di antara pembahasan-pembahasan yang dimaklumi ya, yang banyak dibicarakan oleh orang-orang di masalah ini, itu terkait dengan masalah mengambil bantuan orang kafir di dalam peperangan. Iya. Ini paling banyak dibahas kemarin oleh orang-orang yang menyimpan pemikirannya. Ketika terjadi perang Teluk, di mana Saddam Hussein Al-Ba'athi Al-Mulhid, ketika dia menyerang Teluk, maka waktu itu sekutu yang berada di Teluk, Saudi Arabia, Kuwait dan lainnya itu mengambil bantuan Amerika untuk menghadapi Saddam Hussein ini. Ini mereka ini seperti Salman Al-Auda, Safar Hawali, ya, dan kawan-kawannya itu menganggap itu adalah hal yang diharamkan. Bahkan ada yang berlebihan, bahasa-bahasa yang menunjukkan itu adalah perbuatan yang mengkafirkan. Ini keliru ya di dalam hal yang seperti ini. Pembahasan mengambil bantuan orang kafir dalam peperangan itu ada di pembahasan fikih, disebutkan. Memang betul ada dua pendapat. Ya. Dan pendapat yang lebih kuat itu dibolehkan kalau memang ada maslahat untuk umat Islam. Bukan cinta kekafiran terhadap keislaman, tetapi memanfaatkan orang kafir di dalam sebuah sebuah kemaslahatan. Jadi ini beda pembahasannya. Jelas ya? Nah itu dimanfaatkan sesuai dengan keperluan saya. Karena itu para ulama di masa itu, Syekh bin Baz, dan saya tidak mengetahui ada seorang pun dari ulama Saudi yang mu'tabar memberi fatwa menyelisih itu. Mereka memberi fatwa boleh pemerintah Saudi mengambil bantuan Amerika untuk menghadapi Saddam waktu itu. Ya, dan terjadi apa yang terjadi? Orang yang melampaui batas ini, kesewenang-wenangannya terhenti, ya, dan menjadi aman Teluk waktu itu. Ya, orang kafirnya kembali ke tempatnya masing-masing. Selesai masalah. Jelas ya? Nah, ini memang pendapat itu kalau dibangun di atas ilmu, ya selalu hasilnya bagus. Nah, mulai pada masa itu kelihatanlah orang-orang yang rupanya mereka ini pengamat-pengamat politik yang kampungan, ya, menebak sesuatu dianggap begini padahal sebenarnya tidak seperti itu, karena cuma main tebak-tebak saya. Jelas ya? Karena itu di dalam dakwah salafiyah itu tidak ada orang yang menyibukkan dirinya dengan urusan politik. Mereka sibuk dengan dalil-dalil syar'i, hukum-hukum syar'i. Ya, menekuni hal tersebut itu adalah hal yang paling baik. Jadi secara umum ya, ini pembahasan-pembahasan terkait dengan masalah pembatal keislaman yang ke-8. Iya. Kemudian dikatakan di sini yang terakhir, wujubut tanasur wa ta'adud bainal muslimin.
kewajiban saling menolong dan saling menopang di antara kaum muslimin. Ini dipetik ya dari pembahasan kebalikannya. Ya. Karena orang-orang yang beriman itu disifatkan dalam Al-Qur'an walladzina wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhuhum awliya'u ba'd. Laki-laki dan perempuan yang beriman itu sebagian dari mereka adalah wali terhadap sebagian yang lain. Iya. Kenapa dilarang loyalitas terhadap orang kafir, membantu mereka? Karena memang asalnya itu saling cinta mencintai, sayang menyayangi, saling tolong menolong di tengah kaum muslimin. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian di atas kebajikan dan ketakwaan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minu lil mu'min kal bunyan, yashuddu ba'dahu ba'dha." Seorang mukmin terhadap mukmin yang lainnya itu seperti bangunan, sebagiannya menguatkan sebagian yang lain. Itu hadits Abu Musa al-Asy'ari riwayat Bukhari dan Muslim. Iya. Maka demikianlah umat Islam itu. Saling tolong menolong dan saling membantu di tengah mereka. Baik, kemudian terakhir di sini perlu saya ingatkan ya bahwa pembahasan mualah itu banyak bentuknya. Ada yang masuk dalam bentuk mualah. Kalau dia sudah masuk bentuk mualah kepada orang kafir, itu pasti hal yang diharamkan. Jelas ya, tidak ada yang tidak masuk ke dalam pembahasan mualah. Iya. Baik. Kalau terkait dengan masalah seorang kafir menikahi perempuan muslimah, itu adalah hal yang diharamkan, tidak diperbolehkan. Karena tegas ya dalam ayat, wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Jangan kalian menikahkan kaum musyrikin dengan anak-anak perempuan kalian sampai mereka beriman. Ya, wala abadun mu'minun khairun min musyriki walau a'jabakum. Seorang budak yang beriman itu lebih baik daripada seorang musyrik, walaupun musyrik ini kamu sangat kagum terhadapnya. Ulaika yad'una ilan nar, mereka itu mengajak kepada neraka. Wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idni, sedangkan Allah mengajak kepada pengampunan dan surga dengan izinnya. Karena itu tidak boleh orang-orang kafir itu menikahi kaum muslimat. Sama dengan seorang perempuan muslimah masuk Islam, suaminya tidak masuk Islam, maka perempuan muslimah ini tidak boleh tinggal bersama suaminya. Tidak boleh tinggal bersama suaminya. Iya. Karena dalam Al-Quran dikatakan, فَإِنْ أَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ. Kalau kalian tahu mereka ini perempuan yang beriman, jangan kalian kembalikan mereka kepada orang-orang kafir. Para perempuan mukmin ini tidak halal bagi orang kafir, dan orang kafir juga tidak halal bagi mereka. Iya. Baik. Tapi kalau seorang muslim, laki-laki muslim menikahi perempuan kafir, kalau dia kafirnya bukan ahlul kitab, ini diharamkan berdasarkan ayat di Al-Baqarah. Tapi kalau laki-laki muslim menikahi perempuan ahlul kitab, ya kalau dia perlu untuk hal tersebut, maka itu diizinkan. Al-yawma uhilla lakumut thayyibat, pada hari ini dihalalkan untuk kalian yang baik-baik. Di antara yang dihalalkan, wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum. Perempuan muhsana terjaga ya, bukan pezina, dari kaum mukminat dan dari ahlul kitab. Iya, itu diizinkan. Tapi para ulama menyebutkan syarat ya tentang izinnya, syarat-syarat, dan sebagian ulama mengatakan bahwa ini pintu kalau ditutup itu lebih bagus, sebab di masa sekarang ini ya seorang itu tidak perlu kepada nikah dengan ahlul kitab. Ya, para muslimat, perempuan muslimat, malah banyak yang harusnya mendapat perhatian dari kaum muslimin. Ini kok cari kepada selain kaum muslimat. Baik.
yang menunjukkan bahwa hidupnya itu sempit. Ya, jelasnya. Maka ini hanya dibahas di pembahasan kalau di kondisi tertentu. Maka dibolehkan dengan syarat dia seorang perempuan yang terjaga, bukan pezina. Kemudian yang kedua, dia ahlul kitab, Yahudi atau Nasrani. Iya, baik. Kemudian juga di antara hal yang dibolehkan terhadap orang kafir, memberikan orang kafir itu hadiah kalau dia berbuat baik. Ya, itu tidak ada masalah. Dia berbuat baik, kita beri hadiah. Dia sebagai tetangga, kita muliakan tetangga kita. Sebagai tamu, kita jamu dia sebagai tamu. Jelas? Itu dari hal yang baik, tidak ada masalah. Ya, karena dalam Al-Quran Allah berfirman, la yanhakumullahu anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian dari orang kafir yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Jadi syarat kafir yang boleh kita berinteraksi, berbuat baik padanya itu ada dua syaratnya. Dia tidak memerangi kaum muslimin, dan yang kedua, tidak mengusir kaum muslimin dari negerinya. Apa yang tidak dilarang? Antabarruhum, kalian berbuat baik kepada mereka. Wa tuqsitu ilaihim, dan berlaku adil. Jadi bahasa ayat itu antabarruhum, berbuat bir, kebaikan. Bukan mencintai, tapi berbuat apa? Kebaikan. Itu sebatas berbuat baik. Anak berbakti kepada ayahnya atau ibunya kafir misalnya, sebatas berbuat baik, bukan cinta kepada agamanya. Iya, jelas ya. Tetangganya kafir dia beri, dia muliakan tetangganya, itu sebatas berbuat baik, itu nggak ada masalah. Bukan kecintaan terhadap apa? Agama. Ya. Dan yang aneh bin ajaib, ada yang pakai ayat ini sebagai dalil, boleh katanya memberi salam Natal. Karena kita tidak dilarang, dan dari bentuk berbuat baik memberi apa? Salam Natal. Nah, ini termasuk orang-orang yang menyimpang akal dan pemikirannya. Iya. Jelas ya? Ayat ini bahasanya tabarruhum, berbuat baik, bukan memberi loyalitas. Dibedakan bahasanya. Terus yang kedua, kalau dia memberi salam Natal, itu artinya apa? Artinya diakui bahwa ya selamat, Nabi Isa itu adalah anak Allah. Nabi Isa itu adalah satu dari yang tiga. Nabi Isa adalah Allah. Itu kan tiga keyakinan orang-orang Nasara. Ya, tapi yang tidak diakui bahwa tanggal 25 Desember itu adalah kelahiran Nabi Isa, hari perayaan mereka. Banyak macam dari simbol agama diakui di situ. Itu bukan lagi pembahasan berbuat baik. Itu pembahasan loyalitas namanya. Karena itu tidak ada silam pendapat di kalangan ulama bahwa memberi salam terhadap orang kafir di perayaan agama mereka itu adalah haram menurut kesepakatan ulama. Ya. Jadi kalau ada di belakangan ini yang mengatakan tidak ada larangan atau boleh, ya ini asalnya orang-orang menyimpang, keluar dari kesepakatan. Dipahami saya. Orang-orang yang cuman ingin dianggap sebagai manusia-manusia yang beradab, katanya toleransi. Ya. Orang-orang yang membawa kesejukan, moderat. Ya dia senang dengan gelar-gelar yang seperti itu. Dan dia tidak tahu bahwa dia menyelisihi jalan kaum mukminin. Menyelisihi jalan dan kesepakatan para ulama. Ya Allah telah mengancam, wa may yushakikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Itu ancaman bagi siapa yang keluar dari kesepakatan kaum mukminin. Ya, yang dia pikir manusia, bagaimana dia buat orang ridha, dia dipuji. Ya, dia hanya berpikir bagaimana orang-orang awam memujinya.
orang-orang jahil menyanjungnya. Coba dia ajukan ucapannya kepada orang yang berilmu. Dia cocokkan ucapannya dengan para ulama terdahulu. Kalau dia dapati ucapannya benar, itu enggak ada masalah. Tapi kalau dia menyelisih ulama terdahulu, orang awam dan jahil itu bukan ukuran walaupun dia sebanyak dunia ini. Seluruh dunia mendukungnya. Karena itu di masa sekarang ini seorang jangan tertipu. Ada dua golongan yang jangan dipeduli sama sekali. Yang pertama orang awam dan yang kedua orang-orang jahil. Iya, seorang alim itu dia bersikap di atas ilmu. Di atas ilmu. Jadi manusia mau bilang dia intoleran, tidak moderat, itu urusan mereka. Adapun antara dia dengan Allah, itu yang harusnya dia perbaiki. Ya. Kemudian di antara hal yang dibolehkan terhadap orang kafir, boleh muamalah dunia, ada perdagangan, perniagaan, itu enggak ada masalah. Karena itu terjadi di masa Nabi SAW, nah itu tidak dipermasalahkan. Demikian pula boleh memakai orang kafir sebagai penunjuk jalan, ya, memakai orang kafir dalam kondisi yang saya sebut tadi dalam peperangan. Ya. Demikian pula seorang anak berbakti kepada orang tuanya masih kafir, itu dibolehkan pada kadar berbakti kepada orang tua. Jadi ini beberapa hukum ya yang terkait dengan masalah hal-hal yang dibolehkan. Nah, jadi perlu dipahami bahwa di sini penjelasan tentang apa itu Islam itu membuat seseorang itu berada di atas garis yang lurus di jalan pertengahan. Bukan orang yang ekstrim, bukan juga orang yang apa? Orang yang menyepelekan. Bukan yang ekstrim seperti orang-orang takfiri yang sering mengkafirkan orang. Ya, bukan juga orang-orang yang menyepelekan seperti kaum munafikin dari kalangan orang-orang liberal, orang-orang yang jahil. Saya singgung tadi sebagian hal yang berasal dari hal yang menggampangkan masalah. Baik.